Oke, dari kita mau ngomongin soal film Merah Putih One for All lagi ya. Kalau kemarin kan kita ngebahas tuh soal meme-nya yang udah tiap hari tuh bejibun orang pada bikinin. Tapi kalau sekarang ini film tuh jadi drama. Jadi dramanya gara-gara apa? Jadi yang ke satu katanya ada statement tuh ya dari produsernya sama sutradaranya itu pada gak sinkron satu sama lain. Terus yang kedua katanya soal aset-aset yang dipakai di indie film ya, misalkan background-backgroundnya, habis itu karakter-karakternya. Itu tuh gak orisinil. Ada yang bilang katanya boleh nyomot, ada juga yang bilang boleh beli. Ya, pertama kita start dari yang soal aset-aset dulu ya. Jadi netizen-netizen ini tuh ngobek-ngobek, dicocok-cocokin katanya kalau aset-aset backgroundnya ini mah boleh beli nih katanya semua ada yang persis sama. Ya gue lihat sih beneran sih anjing bener-bener persis sama semua. Cuman yang paling parah tuh yang soal karakter tau gak lu? Jadi ada satu orang tuh yang namanya Junaid Miran. Jadi dia ngomong kalau dia tuh yang ngedesain itu karakter gitu loh. Dia kasih lihat gitu foto-fotonya gitu. Dan setelah dilihat ke channel YouTube-nya gitu, dilihat juga di ArtStation dia. Ya emang persis sama sih bener-bener mukanya. Cuma bentuk badannya aja berubah sama rambutnya. Ya dia sih ada ngomong katanya ini dipakai begini gue nggak dikasih kredit atau apa gitu. Ya gue pikir sih mungkin nih orang nyari buat supaya dimasukin di kredit aja ya gitu atau di kontak sama yang bikin film. Tapi gak itu doang aja. Terakhir tuh dia ada pernyataan yang kontroversi banget. Dia ngomong katanya kalau dia tuh gak dibayar sepeser pun gitu loh dari ini film. Nah, orang langsung pada kaget kan, hah yang bener katanya, ini lu beneran gak dibayar. Jadi ini dari mana nih dia orang pada ngambil-ngambil karakternya. Ya, tapi ada yang ngebelain juga sih. Jadi mereka ini ngomong katanya, kok lu bisa sih percaya sama orang nih yang gak tahu ujungnya dari mana gitu, gak jelas terus mendadak ngomong kenapa bisa percaya aja. Apalagi kan sutradaranya juga udah kasih statement katanya kalau ini tuh karakter-karakter tuh yang udah dia kumpulin selama bertahun-tahun dia bikin dia jadiin ini film. Ya kalau gue sih jujur aja ya, gue kalau ngeliat dari channel YouTube-nya di si Junaid Miran, abis itu ArtStation-nya juga, gue sih susah gitu loh buat nggak ngepercayain dia. Satu tuh di ArtStation dia posting tuh udah jauh lebih lama. Terus di YouTube juga udah beberapa tahun yang lalu dia posting karakter-karakter itu dan mukanya itu lu lihat deh bener-bener tuh persis sama gitu loh gak ada bedanya cuman diubah-ubah dikit. Ya cuman yang jadi masalah tuh statementnya si Junaid Miran ini gitu loh yang dia ngomong kalau dia tuh gak terima duit sepeser pun. Nah, orang-orang mulai tuh spekulasi katanya. Ada yang bilang katanya itu kalau itu nyolong gitu dari si Junaid Miran yang nggak tahu lah caranya gimana. Ada juga yang bilang katanya kan mereka nih kalau desainer-desainer gini tuh suka kasih sampel-sampel gratis. Nah, ini dipakai buat ke filmnya ini. Ya, jadi gak ada yang tahu lah. Itu juga teori-teorinya banyak macam. Nah, terus kalau soal yang pernyataan dia nggak sinkron produser sama sutradaranya. Yang pertama soal waktu. Jadi si sutradara ini ada dah ditanya-tanyain sama orang-orang di grup gitu loh tentang ini film. Dan dia ngejawab katanya kalau dia tuh keinspirasi di film tuh ya bikinnya cuma 2-3 bulan. Bener kan yang gue bilang waktu di soal meme itu cuma 2-3 bulan. Nah, terus dia juga ngomong katanya kalau soal budget itu iya kayak gak keluar duit sama sekali. Jadi mereka kayak suka rela aja. Habis itu ya kayak dibayarin makan aja lah. Mereka ini bener-bener ya cuma kayak nyumbangin tenaga sama pikiran lah buat ngebikin ini film. Nah, sedangkan si produsernya sendiri itu ngomong di TV One katanya, kalau itu tuh udah ngabisin anggaran tuh sekitar 7 M-an lah budgetnya. Habis itu juga dibikin tuh udah sekitar di planning sekitar setahun yang lalu gitu. Nah orang jadi pada bingung kan, lah ini mana yang benar katanya sutradara ngomong ini, produser ngomong yang itu. Ya jujur aja sih kemarin yang gue bikin meme itu ya gue bilang katanya kalau produsernya sama sutradaranya ya nggak bisa disalahin. Itu gue tarik kata-kata gue. Ya kita sih nggak tahu ya siapa yang nggak jujur. Cuman kalau dari segi budget sih kalau gue bilang nggak mungkin nol. Mungkin kalau dari segi biaya itu film doang buat ngebikinnya itu mungkin bisa nol gitu loh. Cuman kan kalau namanya budget itu kos-kos buat itu film gitu loh, gak cuma biaya bikin aja itu udah nggak mungkin nol. Ya ke satu nih
Itu kan lu udah tahu biaya promosi, lu kan udah lihat juga tuh ads-nya di mana-mana iklannya soal ini film, itu nggak mungkin nol. Terus yang kedua, itu tuh kalau lu ya nayangin film di bioskop itu tuh lu beda sama studio-studio gede kayak Disney, Warner Bros. Di mana sih bioskop itu ya gak beli lisensinya, habis itu dia tayangin dan itu masih mesti profit sharing lo tau gak lo gak yang si itunya yang ngebikin itu film. Kalau lu studio-studio kecil ya, lu malah nih mesti keluar duit tau gak lu biar itu ditayangin di bioskop. Dan biaya per penayangan itu jutaan, gue kasih tau lu. Kenapa gue bisa tahu? Karena dulu tuh pas gue kerja, pernah tuh ada satu perusahaan lah, produk-produk consumer gitu. Nah, mereka tuh ngebikin satu film animasi. Dan bos gue itu kebagian buat ngebikin merchandise-nya. Di sini gue gak bisa bilang ya nama filmnya sama merchandise-nya apa. Karena itu emang udah mesti di-keep gitu loh. Nah, gue sempat ngobrol sama orang perusahaannya. Kan lu tahu sendiri, gue orangnya tuh pengen tauan gitu loh. Gue nanya, jadi ini sistemnya gimana sih? Lu jual film ini ke bioskop gitu, jual putus apa ya? Sekedar profit sharing aja. Dibilang, kagak lah katanya. Ini malah kita yang mesti bayar tuh gak lu. Kosnya gede. Ini mah udah kayak bakar duit aja katanya. Oh, sebenarnya dia juga buat promosi produk aja gitu loh. Lah gue bilang kok bisa sih begitu? Kan lu ngasilin film gitu. Yang ada bioskop yang mesti bayar dong katanya. Ya beda cerita katanya. Lu kan mesti ngeliat juga nih film kan kalau lu istilah studio-studio yang nggak dikenal gitu, mereka mesti perkirain dong, misalkan nggak ada yang nonton gitu, kan mereka biaya buat nayangin itu film kan gede gitu loh. Ya ambil contoh katanya, lu bayangin aja katanya, listriknya aja tuh berapa watt tuh katanya buat nyetel film. Belum lagi AC apa dan tetek bengek yang lain itu tuh mereka keluar duit tuh udah gede gitu loh. Misalkan ntar kosong terus gak ada yang nonton, katanya siapa? Katanya apa mereka mau rugi? Kan kagak. Jadi itu si perusahaan studio itu yang mesti keluarin duitnya. Terakhir baru profit sharing. Dan kayak itu doang biaya-biayanya. Lu tau gak? Lu kan lu format film misalnya apa gitu, MP4 atau apa gitu. Itu mesti dikonversi ke formatnya si mesin bioskop ini. Dan itu biayanya keluar lagi jutaan. Jadi bener-bener gak main-main tuh kalau duit yang dikeluarin tuh buat studio-studio kecil ya. Supaya filmnya tuh nongol di bioskop. Ya makanya kayak yang gue bilang kemarin, ya lebih oke sih mendingan ditayangin di YouTube aja, gak usah di bioskop. Kan kita udah lihat nih dari trailernya itu juga kurang oke lah. Gue gak bilang jelek loh ya, karena banyak tuh yang ribut di komenan-komenan tuh sekarang tuh. Orang pada bilang katanya, wah burik jelek. Langsung dijawabin katanya, ngomong lu burik jelek, kayak lu bisa bikin film aja. Jadi kita bilang aja kurang oke. Soalnya kan biasanya respon awal tuh gak jauh beda sama hasil akhirnya. Ya daripada buang-buang duit gitu loh. Yang nonton tahunya ntar gak banyak. Habis itu biaya keluar yang udah banyak. Ya mendingan kan ditayangin di YouTube aja gitu loh. Jadi semua orang bisa nikmatin, bisa nonton. Tapi susah juga sih, karena kalau lu misalnya mau tadinya ditayangin di YouTube, udah mesti dari awal. Kalau sekarang nih udah di tengah jalan, udah 3 berapa hari lagi launching, ya biaya-biayanya udah gak bisa di-refund lagi, gak bisa dibalikin, jadi ya udah percuma. Cuman kan sekali lagi kita nggak tahu juga kan, gue juga bukan dukun gitu loh. Taunya ntar filmnya pas launching meledak gitu, banyak yang nonton, ya siapa yang tahu. Oke, sekian gitu aja ya bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.